Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Dwi Fianti, NIM 1703329. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah seminar proposal yang diampu oleh Dr. Aan Listiana MPD, yang dimana saya akan mempresentasikan mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Upaya Pengasuh dalam Menanamkan Nilai-Nilai Islam pada Anak Usia Dini di Daycare Darut Tauhid. Kemudian saya akan memaparkan mengenai 3 bab. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, kemudian ada tujuan penelitian, terus kemudian ada bab 2 mengenai studi kepustakaan, di mana di dalamnya terdapat teori-teori yang mendukung judul penelitian saya. Kemudian bab 3 mengenai prosedur penelitian, di mana di dalamnya terdapat metode penelitian, kemudian ada tempat, waktu, dan subjek penelitian, kemudian ada instrumen penelitian, ada teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan rencana pengujian keabsahan data. Yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan, di mana di dalam latar belakang dijelaskan bahwa menanamkan nilai-nilai kebaikan sejak anak usia dini merupakan waktu yang sangat tepat gitu, karena pada saat itu perkembangan anak itu sangat pesat gitu, dan ini sesuai dalam Permendiknas nomor 58 tahun 2009 bahwasanya tingkat perkembangan anak meliputi lingkup perkembangan nilai-nilai moral dan agama, motorik kasar, motorik halus, berkognitif, bahasa, dan sosial emosi. Kemudian nilai-nilai agama dapat mengarahkan anak pada aktivitas yang akan dilakukan di lingkungannya, mengenalkan anak pada ajaran agama yang dianutnya, dan memberikan informasi mengenai agamanya. Oleh karena itu, menanamkan nilai-nilai agama bertujuan agar anak mampu beribadah sesuai ajaran agamanya. Hal ini selaras dengan perhatian pemerintah gitu, yang terdapat di dalam visi misi pembangunan nasional, terdapat dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 gitu, yang menyatakan bahwa di dalamnya terdapat potensi yang harus dikembangkan oleh peserta didik, yaitu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan sebagainya gitu. Itu tuh yang menjadi gitu ya tujuan nasional pendidikan di Indonesia sendiri. Proses menanamkan nilai-nilai agama bukan hanya mengenalkan anak mengenai nilai-nilai agama, namun juga menyadarkan anak untuk melakukannya atau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud dari kepribadian anak. Beberapa penelitian menyampaikan mengenai nilai-nilai agama di berbagai jenjang pendidikan. Namun di sini belum ada penelitian yang meneliti penanaman nilai-nilai agama di PAUD, khususnya di daycare. Saya tertarik untuk meneliti bagaimana sih upaya pengasuh dalam menanamkan nilai-nilai agama di daycare Darut Tauhid. Rumusan masalah di dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada apa saja sih nilai-nilai agama yang ditanamkan kepada anak usia dini di daycare Darut Tauhid. Yang kedua ada bagaimana metode dalam menanamkan nilai-nilai kepada anak usia dini di Darut Tauhid. Yang ketiga, apakah dampak dari penanaman nilai-nilai agama kepada anak usia dini di daycare Darut Tauhid. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, saya ingin tahu gitu apa saja nilai-nilai agama yang ditanamkan kepada anak usia dini. Kemudian saya ingin mengetahui bagaimana metode dalam menanamkan nilai-nilai agama kepada anak usia dini. Yang ketiga ada mengetahui dampak dari penanaman nilai-nilai agama kepada anak usia dini di daycare Darut Tauhid. Kemudian kita masuk di pembahasan bab 2 yaitu mengenai studi kepustakaan, di mana di dalamnya terdapat teori-teori yang mendukung judul. Kita perlu tahu nih pengertian upaya pengasuh. Upaya sendiri kita harus tahu gitu. Upaya adalah usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud. Ini terdapat di dalam KBBI gitu. Yang kemudian ada secara istilah, yaitu upaya merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu
tujuan gitu yang telah direncanakan dengan mengerahkan tenaga dan pikirannya untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Nah, kemudian kita perlu tahu juga apa sih arti dari pengasuh. Pengasuh adalah orang yang mengasuh, merawat, mengurus, serta mendidik anak yang memiliki keterampilan serta pengalaman untuk diberi tanggung jawab sebagai pengganti orang tua di saat orang tua anak sedang bekerja. Nah, kemudian ada metode dalam pendidikan dan pengasuhan anak yang emang sudah terbukti ya gitu bagaimana berpengaruh dan berhasil dalam mempersiapkan aspek moral, spiritual, dan sosial. Pengasuh dan orang tua sebagai orang dewasa itu sangat berpengaruh gitu bagi anak. Apabila anak melihat baik buruknya orang dewasa ya akan dicontoh gitu oleh anak gitu, bagaimana perkataan dan perbuatannya, perilakunya orang dewasa itu sebagai standar gitu bagi anak yang akan ditiru oleh mereka. Begitu pula dalam pembiasaan, dan di sini memerlukan pengulangan yang disengaja dan direncanakan gitu untuk akhirnya pembiasaan ini bisa terinternalisasi ke dalam diri anak seperti itu. Nah, di sini perlu ada kehati-hatian bagi orang dewasa dalam melakukan metode pembiasaan ini gitu. Karena apa? Karena ketika tadi ya anak kita melihat orang dewasa sebagai teladan gitu. Apabila anak melihat misalnya kita sudah menanamkan pembiasaan yang baik pada anak, namun suatu saat gitu anak melihat kita melakukan hal yang tidak sesuai gitu dengan pembiasaan itu. Nah, itu tuh jangan sampai hal itu terjadi gitu, karena itu akan mempengaruhi pandangan anak terhadap orang tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai daycare. Kita harus tahu dulu nih pengertian daycare. Daycare itu apa sih? Yaitu merupakan tempat penitipan anak yang termasuk ke dalam PAUD non formal. Nah, fungsi dari daycare yaitu sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya bekerja. Di sini daycare menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan sosial terhadap anak usia 0 sampai dengan 6 tahun, di mana di dalamnya diprioritaskan ya usia 0 sampai 4 tahun. Kemudian ada tujuan diadakannya daycare yaitu untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak dalam pengasuhan, pendidikan, perawatan, perlindungan, dan kesejahteraan bagi anak gitu. Karena ketika orang tua bekerja, pendidikan atau pengasuhan terhadap anak tuh tidak optimal gitu, karena ya itu tadi waktunya terbatas gitu. Ketika orang tua bekerja ya akhirnya anak tidak terurus dengan baik gitu. Makanya terdapat daycare ini sebagai tempat penitipan anak, yaitu tadi fungsinya ya untuk mengasuh anak itu sendiri gitu. Kemudian ada prinsip-prinsip daycare. Yang pertama ada tempa, yaitu untuk mewujudkan kualitas fisik anak. Yang kemudian ada asah untuk mengoptimalkan potensi anak. Kemudian ada asih, yaitu pemenuhan kebutuhan perlindungan untuk anak. Kemudian ada asuh gitu, bagaimana membentuk perilaku dan kualitas kepribadian anak gitu. Ya ini sangat lengkap ya di daycare ini gitu, bagaimana mengoptimalkan perkembangan anak. Ada jenis-jenis daycare, yaitu yang pertama ada berdasarkan waktu. Terdapat full day yang dimana itu dimulai jam 7 pagi hingga jam 16 sore. Kemudian ada semi day atau half day, di mana di sana dimulai jam 7 sampai jam 12 siang atau jam 12 siang hingga jam 16 sore gitu, seperti itu. Kemudian ada pula temporer, atau di sini dimulainya tuh waktu tertentu gitu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian ada jenis-jenis daycare berdasarkan tempat, yang dimana ada daycare di perumahan, pasar, tempat pertokoan, di pabrik, di pantai, di perkantoran, di rumah sakit, dan lain sebagainya. Kita masuk ke dalam pembahasan nilai-nilai Islam gitu. Nah, definisi nilai itu merupakan seperangkat keyakinan yang diyakini sebagai identitas gitu. Kayak misalnya kita sebagai seorang muslim, kita harus tahu identitas atau jati diri kita sebagai seorang muslim, seperti itu. Kemudian nilai keislaman ini bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah gitu, yang dimana diantaranya terdapat akidah, ibadah, dan
akhlak, seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke bab 3, yaitu prosedur penelitian gitu. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana sih metode di dalam penelitian ini, seperti itu ya. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana hasil analisisnya dapat berupa penggambaran atau deskriptif atau tema gitu. Nah, ini berdasarkan dari buku Rako 2010 halaman 7, seperti itu ya. Nah, jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau field research yang menurut Surya Subrata, penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang. Nah, ini perlu digunakan ya metode penelitian kualitatif deskriptif itu di dalam penelitian ini untuk mencari data sebanyak-banyaknya dengan cara meneliti secara langsung di lapangan gitu. Kemudian mengumpulkan data-data yang ada, menyusun, mengklarifikasi dan menyimpulkan gitu berdasarkan data yang berada di lapangan, ada tempat, waktu dan partisipan penelitian. Waktunya gitu ya, rencana waktu yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu pada pekan kedua September sampai dengan pekan keempat November 2020 gitu. Kemudian ada tempatnya di Jalan Geger Kalonggirang, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia ya tentunya. Kemudian ada subjek penelitian gitu. Kami mengambil subjek penelitian yaitu kepada kepala sekolah, pengasuh-pengasuh di daycare, dan untuk outputnya kita juga ingin tahu gitu dari orang tua. Kemudian instrumen penelitian yang menurut Sugiono, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur kejadian alam maupun sosial yang diamati. Sedangkan menurut Sanjaya, instrumen penelitian merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi penelitian. Nah, berdasarkan pemaparan tersebut, maka instrumen penelitian di dalam penelitian ini sendiri adalah peneliti itu sendiri, seperti itu. Kemudian ada teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang pertama ada wawancara, yang kedua ada observasi, yang ketiga ada dokumentasi. Nah, wawancara itu sendiri apa sih ya? Di sini gitu penelitian menggunakan wawancara untuk menggali lebih dalam mengenai upaya pengasuh daycare dalam menanamkan nilai-nilai Islam di daycare Darut Tauhid gitu ya. Kemudian ada observasi yang dimana ini berarti mengumpulkan data langsung gitu, langsung dari lapangan gitu. Nah, peneliti dapat mengerti suatu gejala, peristiwa, fakta masalah atau realita bila ada langsung gitu di tempat tersebut gitu. Misalnya kalau dalam penelitian ini langsung berada di daycare Darut Tauhid. Kemudian ada dokumentasi yang dimana ini bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang, foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Kemudian ada teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis interaktif. Nah, di sana gitu ya dapat reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan yang digunakan dalam teknik analisis data ini menurut Melia dan Huberman. Nah, kemudian ada rencana pengujian keabsahan data ya. Di sini menggunakan teknik triangulasi yang dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data dan pengecekan keabsahan data yang ditemukan peneliti dari hasil wawancara berasal dari informan, dan peneliti mengkonfirmasikan dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan gitu, sehingga kemurnian dan keabsahan data dapat terjamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kata yang kurang berkenan. Kritik dan saran saya tunggu sebagai evaluasi di proposal skripsi ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.